الفاتحة على هذه النية وعلى نية القبول بجاه رسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. نور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا مهنة ولا امتحان بجاه سيد ولد أدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة على شرف حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره لتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Allah bangunkan kita daripada tidur kita. Allah bangunkan kita untuk suatu hal yang sangat besar fadilahnya buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan satu daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah di dalam Al-Qur'an menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk mengabdi kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dibangunkan Allah Subhanahu wa taala dari nikmatnya tidur, dari nikmatnya kita terlelap di dalam tidur, bangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini harus kita jaga. Nikmat ini harus kita syukuri. Supaya apa? Supaya Allah tambah lagi nikmatnya kepada kita. Supaya Allah terus jaga kita di setiap waktu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina sholati ila sholah, baina ramadhani ila ramadhan, baina jum'ati ila jum'ah. Ya. Dari setiap waktu sholat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ketika dia menunaikan sholat subuh, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jaga kami, ya Allah, jaga kami, ya Allah, supaya apa, nanti bertemu dengan waktu zuhur. Niscaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang tidak pernah disyukuri oleh hamba. Itulah di mana Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim menyatakan, qalilan, sedikit sekali daripada hambaku, min ibadiyas syakirin, sedikit sekali daripada hambaku yang pandai mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadanya. Ya. Awake dhewe niki syukur nek pas napa? Pas entuk duit, tapi yo kudu akeh duwite. Nek sithik yo gak syukur. Nggih. Mangan sampai gelegekan mungkin besok
syukur nek sik siji durung syukur. Nggih, niki panganan sak piring ngeten niki kok jenengan nembe maem siji. Nggih, nembe setunggal ngeten niki jenengan maem dereng alhamdulillah. Nggih, mungkin nek pun entek loro entek telu alhamdulillah, masyaallah lah. Awake dhewe niku ngoten niku. Nggih. Maka terus ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat terus wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang belum Allah berikan kepada kita? Sehat Allah berikan kepada kita, umur Allah berikan kepada kita. Ya. Belum nikmat-nikmat yang lain, maka mari kenikmatan yang luar biasa ini jaga. Pak insyaallah kita berada di dalam bulan yang mulia, di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab. Ya. Betul insyaallah Sya'ban. Rajabnya kelewat. Ya. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Umatnya nabi-nabi yang lain itu iri dengan Nabi Muhammad, dengan umatnya Nabi Muhammad. Salah satu yang membuat iri karena adanya bulan Ramadan. Karena adanya bulan yang sangat luar biasa buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tambah terus syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah berikan kenikmatan kepada kita di saat kita sholat. Allah berikan kenikmatan kita di saat kita sujud. Allah berikan kenikmatan kita ketika kita membaca Al-Quran. Allah berikan kenikmatan kita ketika kita berdekatan dengan Allah. Sehingga mau lama terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kategori hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi tahirin wa ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'in lahum ila yaumiddin. Ya, terus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Terus jangan pernah berhenti lesan ini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan capek, jangan males, jangan aras-arasan untuk solawat kepada Nabi Muhammad. Karena itu satu-satunya bukti kita. Satu-satunya bukti kita dikenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana araftu ummati." Aku kenal kepada umatku karena apa? Kasratis shalah. Karena banyaknya dia nyebut namaku. Karena banyaknya dia menyebut namaku, maka Nabi Muhammad mengenali kita. Kalau kiranya Nabi Muhammad mengenal dari salatnya, wallah, mungkin kita tidak akan dikenal oleh Nabi Muhammad. Karena salat kita belum tanha anil fahsya wal munkar. Kalau Nabi Muhammad mengenali kita kira-kira dari Quran, ya Allah, sedikit sekali kita yang memegang Quran tiap hari. Kalau Nabi Muhammad mengenali kita dari sedekah, ya Allah, lebih-lebih lagi. Ya. Maka termudah Nabi Muhammad mengenali kita dari banyaknya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini turun ayat tentang solawat kepada Nabi Muhammad. Di bulan ini turun ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun di bulan ini, di bulan Sya'ban. Ada sebagian ulama yang mengatakan ketika saya membaca ayat ini di dalam Al-Qur'anul Karim sampai di halaman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka aku tidak lanjutkan ke ayat berikutnya sebelum aku bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini maknanya perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka tidak aku lanjutkan ke ayat selanjutnya sebelum aku bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang akhir yang tidak melihat Nabi Muhammad, tidak memandang wajah Nabi Muhammad, tidak mendengar suara Nabi Muhammad, tidak mencium harumnya keringat Nabi Muhammad, tidak mengaminkan doa Nabi Muhammad, tidak berperang bersama dengan Nabi Muhammad, tapi kita mampu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga diakui di dunia sebagai umatnya Nabi Muhammad, mampu melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, keluar daripada dunia insya Allah dengan syafaatnya Nabi Muhammad bi husnil khatimah, sehingga kelak di yaumil qiyamah
kita akan digandeng tangan kita, akan diberikan minum dari tangan Nabi Muhammad, dari telaganya Nabi Muhammad, berkumpul di dalam naungannya syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan? Persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk datangnya bulan Ramadan? Baju koko yang baru, sarung yang baru, kopiah baru, sajadah baru. Alhamdulillah. Tapi itu pun jarang. Lebih banyak orang mempersiapkan baju, kopiah, sarung nanti mau lebaran. Nanti mau kalau menang malah unan-unan wong gak melu perang kok menang. Gak melok perang teng wulan Ramadan, gak melu jihadul lin nafsi, gak merangi nafsunya, tapi melu rame-rame, melu seneng datangnya Idul Fitri. Apa mboten diguyu kalih malaikat Gusti Allah? Napa mboten diece kalih malaikat Gusti Allah? Mergo napa? Lah arep ketemu nih Ramadan gak siap-siap napa-napa belas mboten dipersiapno. Keliru. Yang penting sekarang ini menentukan yang akan datang. Hari ini menentukan besok. Kalau kita mau tahu besok kita seperti apa, besok kita berada di mana? Ya, berada di kubunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam naungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nanti di hari itu tidak ada naungan. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, kecuali naungannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lisan Nabi Muhammad mengatakan Adam, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Idris, Nabi Allah yang banyak nih. Nabi Allah yang banyak. Nabi Muhammad mengatakan Adam wa tahtahu. Nabi Adam dan semua yang di bawahnya Nabi Allah Adam. Tahta liwa'i yaumal qiyamah. Berada di bawah benderaku semua kelak di yaumil qiyamah. Berada di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya kita menjadi orang yang paling beruntung. Harusnya kita menjadi orang yang paling beruntung. Karena apa? Allah berikan berbagai macam kemuliaan buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bulan ini. Bulan Sya'ban. Begitu hiruk pikuknya umat muslim. Ya. Khususnya Indonesia, Pulau Jawa. Ya. Sya'ban rame. Banyak sekali acara-acara di bulan Sya'ban. Ya. Salah satunya peringatan Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban bukan malam sembarangan. Bukan malam peringatan Nisfu Sya'ban, bukan yang diada-adakan, bukan yang dulu tidak ada sekarang ada. Ada dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Nisfu Sya'ban termasuk malam yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan yang luar biasa. Disejajarkan dengan malam Idul Fitri, disejajarkan dengan malam Idul Adha. Tapi kita buang sia-sia. Tidak ada yang kita ambil sama sekali. Rahono zaman Nabi Rahono. Tidak ada. Ya Allah. Betapa banyak orang tua-tua kita dahulu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena memuliakan waktu, memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berdekatan dengan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis disebutkan, ya, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah
bahwa kana ahabbus syuhuri ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Bulan yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa sunnah selain di bulan-bulan yang lain, bulan Sya'ban. Paling banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa selain di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Bahkan di riwayat yang lain dari Ummu Salamah dikatakan an Ummu Salamah qalat ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'bana wa Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan penuh bersambung antara apa? Sya'ban dengan Ramadan. Begitu mulianya bulan ini. Tapi kita lewatkan saja. Tidak kita ambil apapun sama sekali daripada bulan-bulan ini. Ya. Makanya saya sering sekali kalau menjelang Ramadan begini saya sering cerita. Saya sering ngomong di bulan Ramadan lagi juga saya ulang-ulang lagi. Ya. Umur kita coba kita lihat umur kita masing-masing. Ya. Sudah berapa puluh kali kita ketemu bulan Ramadan? Berapa puluh kali kita ketemu Ramadan? 10 kali lebih, 15 kali lebih, 20 kali lebih. Umur 50 saya. Berarti sejak akil balik umur 15 tahun, saya berarti ketemu Ramadan 35 kali. 36 kali. Tapi tidak satu Ramadan pun yang merubah sholat saya menjadi lebih baik dari tahun yang lalu. Tapi tidak satu Ramadan pun yang merubah mulut saya lebih baik dari sebelum Ramadan yang lalu. Tidak merubah pandangan mata saya, tidak merubah akhlak saya dengan kedua orang tua saya, tidak berubah apa-apa. Yang berubah lemarinya, tambah banyak pakaiannya. Karena banyak pakaian baru yang dibeli, yang didapat. Ya. Iman kita, ketakwaan kita sama sekali tidak ada perubahan. Rampung Ramadane, rampung ibadah. Rampung Ramadane, rampung jamaah. Rampung Ramadane, rampung Qur'ane rampung, subhanallah. Ya. Tanyakan sama diri masing-masing kalau bulan Ramadan pegang Quran boten? Pegang boten? Minimal insyaallah minimal mukmin awam seperti kita ya. Bulan Ramadan khatam 1 kali. Iya napa nggih? Di luar Ramadan setahun gak khatam. Di luar Ramadan setahun gak khatam. Sebulan gak nyekel Quran. Di bulan Ramadan berlomba-lomba kita bersedekah, memberikan takjil, ya, memberikan makanan buat apa? Qiraat Quran yang ada di dalam musola, apa jenenge jaburan. Selain di bulan Ramadan, kembali lagi pelit hati kita. Mau nyumbang musola, berhitung. Memberi makan kepada saudaranya, tetangganya, berhitung. Tapi begitu hebatnya Ramadan menjadikan kita apa? Menjadikan kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum merubah kita setelah selesai daripada bulan Ramadan. Ikhwan rahimakumullah. Maka ada satu resep yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita ketika kita mendekati bulan Ramadan. Apa? Memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat-ingat maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat-ingat dosa kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Maka nenek Sya'ban akeh sing do zarah napa kubur. Ya. Karena apa? Ya karena itulah yang dibawa oleh salaf-salaf kita. Supaya apa? Supaya kita masuk Ramadan bersih. Zahiran wa batinan. Kita telah membersihkan diri kita. Lahir dan batin. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobat akan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Maka segera, jangan ditunda. Bersegeralah
Untuk apa? Bertaubat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Memohon ampun, lesannya mengucapkan astaghfirullahaladzim. Sambil apa? Akalnya mengingat-ingat dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat maksiatnya yang sering dia lakukan, dosanya kepada kedua orang tua, kepada orang tuanya, dosanya kepada handai tolan sahabatnya, supaya apa? Supaya dibersihkan noda-noda yang ada di dalam hati kita, supaya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita, supaya benar-benar ketika masuk Ramadan itu fariha bituhuli Ramadan, gembira betul dengan datangnya bulan Ramadan. Ya Allah, berarti doaku ya Allah, doa kami di tahun yang lalu ketika bulan Ramadan akan berakhir, memohon supaya dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang, Engkau kabulkan ya Rabbal Alamin. Ini satu kenikmatan yang luar biasa yang kita lalaikan, yang kita abaikan. Ya. Maka ketika mampu kita mempersiapkan diri kita masuk di bulan Ramadan dengan memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang muttaqin. Muttaqin karena dia apa? Karena dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air matanya karena rasa takutnya akan Allah Subhanahu wa taala, akan dosa-dosa yang dilakukannya, akan maksiat yang diperbuatnya, akan meninggalkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan takwa ini hanya akan bisa kita raih bukan sekedar dengan melakukan perintah Allah, tapi juga harus diimbangi, diikuti dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah. Kira-kira enten mboten tiyang sing ngaku mboten duwe dosa? Enten mboten, Pak? Enten mboten, Pak? Mboten enten. Semuanya kita ini berbuat dosa. Ya. Kalau kita merujuk kepada rukun Islam kita, ma huwal Islam? Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aqimus shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Yang paling depan ini yang jarang kita bahas. Sertifikat kita ini yang jarang sekali kita bahas. Sertifikat syahadat kita ini yang tidak pernah kita bahas. Makanya akhirnya apa? Akhirnya ibadah kita tidak pernah nikmat. Salat kita tidak nikmat. Sedekah kita, zakat kita, infak kita pelit. Puasa kita setengah terpaksa. Belum mampu betul-betul menjaga lesannya, menjaga hatinya, menjaga nafsunya. Ya. Kenapa? Ya karena sertifikat kita, syariat syahadat kita belum mampu kita tegakkan di dalam hati kita. Begitu banyak yang ibadah-ibadah ini kita lakukan dengan niatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan duniawiyah. Ya. Maka kembali lagi kepada ayat yang tadi saya bacakan, ketika kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang betul-betul hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, yang ada di dalam diri kita, tidak akan pernah mampu menghalangi kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 3 ciri orang muttaqin yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang tidak menunggu lapang dan tidak beralasan sempit. Ketika sempit maupun ketika lapang tidak menghalangi dia daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan lapang dia bersedekah lebih banyak lagi. Dalam keadaan sempit dia pun tidak khawatir akan dirinya, tidak khawatir karena nafsunya, dia akan terus menuruti apa perintahnya Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu semua ini cobaannya Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Sebagaimana tadi kalau di awal kita membahas masalah syukur. Ya. Dikatakan orang yang tidak mampu bersyukur kepada sesama manusia, malam yaskur. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, gitu. Tidak bisa berterima kasih kepada orang-orang yang bermanfaat kepada dirinya, maka dikatakan la yaskurullah. Tidak akan pernah kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita mengabaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Kita tidak mampu berterima kasih kepada orang lain. Ya. Maka ketika dalam keadaan apapun kita mampu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kita taufik, nikmat daripada hidayah yang Allah sudah berikan kepada kita. Kalau ditanyakan, kira-kira ada enggak orang yang meninggalkan sholat itu betul-betul karena lupa? Enten boten? Lupa napa sengaja? Lupa napa sengaja? Sengaja. Ada enggak orang berbuat maksiat karena dia enggak tahu kalau ini maksiat? Saya enggak tahu kalau ngambil barangnya orang itu maksiat. Saya enggak tahu kalau itu miliknya orang lain. Bahkan orang-orang yang soleh ke masjid sandalnya hilang. Masjid sandalnya hilang. Pulang, dia tunggu sampai orang habis. Orang habis sudah tidak ada orang, tapi masih ada sandal satu. Berarti sandal ini sudah tidak ada yang make. Tapi karena dia tahu ini bukan sandal saya, jadi tetap tidak akan dia pakai. Ya. Karena apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan haknya. Ya. Maka ketika terus-menerus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak mengingat akan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelembutan hati inilah yang nantinya akan menjadikan kita apa? Menjadikan kita mau, ringan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembutnya hati ini tadi karena apa? Banyak mengingat akan dosa-dosa yang dia lakukan. Lembutnya hati ini karena banyaknya apa? Mengingat rasa takut, ya Allah, kalau belum bertobat kepadamu, ya Allah, tiba-tiba ajal datang, ya Allah. Kalau aku belum berhenti daripada maksiat yang aku lakukan, ya Allah, tiba-tiba Israel datang, ya Allah. Maka tidak ada kesempatan lagi buat aku untuk kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunfikuna fis sarra'i wal dharra. Keadaan sempit tidak menjadikan dia meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menunggu lebih. Wal kadhiminal ghaidha. Ya, amarah. Amarah ini semua orang pernah mengalami. Amarah ini bukan hanya dimiliki oleh orang yang punya kedudukan. Oh, ngamuk ki sing entuk meng bos. Ngamuk sing entuk meng wong sugih, ngamuk sing entuk meng juragan, sing entuk ngamuk wong tua karo anak. Oh, tidak. Semuanya memiliki rasa amarah. Ketika apa? Ketika nafsunya tidak dituruti. Ketika hajat keinginan nafsunya tidak tersampaikan. Maka orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya, mampu menahan amarahnya, mereka lah orang-orang yang diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam satu kesempatan pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk berdua dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, marah-marah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dicaci, dimaki. Abu Bakar diam. Abu Bakar tidak membalas cacian, tidak membalas makian orang tersebut sampai orang itu pergi. Tidak lama orang itu datang lagi, kembali lagi menghampiri Sayyidina Abu Bakar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mencaci Abu Bakar, memaki Abu Bakar, marahin Abu Bakar. Abu Bakar tetap diam, tidak menjawab cacian, tidak menjawab makian orang ini tadi. Orang ini pergi lagi. Sampai yang ketiga orang itu datang lagi. Ya. Diuji ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika orang ini datang yang ketiga mencaci, memaki Abu Bakar,
Mungkin saat itu Sayyidina Abu Bakar tidak tahan dengan cacian makiannya sehingga Sayyidina Abu Bakar menjawab cacian dan makian ini tadi. Seketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, bangkit daripada duduknya meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar, ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku ya Rasulullah? Orang itu datang pertama kali mencaci maki aku diam, kau diam di tempatmu, kau senyum. Kedua, diam, senyum. Kenapa yang ketiga ketika aku jawab kau tinggalkan aku ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah SAW? Ketika kau dicaci, dimaki, diam, aku lihat beberapa malaikat turun daripada langit mendampingimu, mengerumunimu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini pergi datang lagi mencaci, memaki, tambah banyak malaikat yang datang lagi mengelilingimu, menaungimu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika datang yang ketiga kali orang ini mencaci, memaki dan kau membalas cacian dan makiannya, malaikatnya kabur semua. Malaikatnya pergi semua, diganti dengan apa? Diganti dengan setan. Setannya kelilingi Sayyidina Abu Bakar. Nafsunya Sayyidina Abu Bakar semakin bergejolak. Karena apa? Dikipasi oleh setan. Kita tidak menyadari ketika timbul amarah dalam diri kita. Makanya disunahkan orang-orang yang sedang emosi, orang-orang yang timbul amarahnya, disunahkan untuk mengambil air wudu. Ya, supaya apa? Supaya setan ini tadi pergi dari dalam diri kita. Supaya kita mampu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wal'afina anin nas. Orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ketika diberbuat kesalahan terhadap dirinya, ada orang yang berbuat salah, entah ini tetangga, entah ini saudara, entah ini istri kita, entah ini anak kita, siapapun, dia selalu bisa memaafkan. Dia selalu bisa mengambil hikmah daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Lihat yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak yang membenci, begitu banyak yang mencaci, yang memaki, tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad angkat tangannya. Nabi Muhammad memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku ya Allah. Mereka melakukan ini, mencaci, memaki, membenci, memerangiku karena apa? Innahum la ya'lamun. Karena mereka sesungguhnya tidak tahu aku ini nabimu, aku utusanmu. Mereka belum kenal tentang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jadikan setiap bulan-bulan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu-waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana kita untuk selalu memperbaiki diri. Terlebih-lebih di bulan ini. Ketika kita mendekati bulan Ramadan, ketika kita berada di bulan Sya'ban. Ikhwan rahimakumullah, ada beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika kita berjumpa dengan bulan Sya'ban. Di antaranya berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Setidak-tidaknya di hari nisfu Sya'ban, di hari tanggal 15 Sya'ban. Ya. Disunnahkan oleh Rasul SAW di malam harinya kita berdiri untuk salat kepada hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat taubat, salat hajat, dan di siang harinya kita berpuasa. Dan di bulan ini pula dikatakan oleh Rasul SAW, salah satu kemuliaannya adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat semua hajat-hajat umatnya Nabi Muhammad SAW. Mengangkat semua doa hajat daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka perbanyak hajat-hajat kita tentang hajat akhirat. Memohon ampunan Allah, diberikan panjang umur supaya bisa taat ibadah, diberikan nikmat rezeki supaya rezeki ini pun bisa menjadi sarana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk memperkaya diri, untuk bermewah-mewahan, tapi untuk apa? Untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita mampu mempersiapkan diri kita untuk
berjumpa dengan bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan kemuliaan, keberkahan Ramadan karena membawa bekal berkahnya bulan Rajab dan berkahnya bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka menjadi syarat mutlak kita bertemu Ramadan, mengambil manfaat bulan Ramadan ketika kita membawa bekal berkahnya bulan Rajab dan berkahnya bulan Sya'ban. Ya, ikhwani rahimakumullah, kiranya sampai situ yang bisa saya sampaikan materi. Ya, monggo kalau mau dilanjut tanya jawab sambil nikmati hidangan pagi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sambil dinikmati. Ada yang mau ditanyakan biar menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Persiapan berjumpa bulan Ramadan. Secara singkat di dalam kitab Minhajul Azkiyahnya yang disyarah oleh Kiai Soleh Darat, ya. Ketika bulan Ramadan, ya, kitabnya Mbah Soleh Darat ini bahasa Jawa, ya. Arab Pegon Jawa. Jadi saya sampaikan campur-campur bahasa Jawa, mboten napa-napa nggih. Ramadan niku intine ngajine telu. Ramadan niki nek kepengen sukses, kepengen mulya, nggih, napa? Ngaji ngeleh, ngaji melek, ngaji meneng. Ngeleh, melek, napa? Meneng. Ya. Tiga-tiganya ini kita lakukan di bulan Ramadan. Wong poso Ramadan niku ngeleh mboten? Ngeleh. Melek mboten? Kurang turu mboten? Kurang turu. Omongane nggih sudo mboten? Sudo. Mergo nek meh kakean ngomong ya mesti wegah. Terus lihat buktinya. Lihat buktinya selama bulan Ramadan kita lapar, kita kurang tidur, kita sedikit bicara, ibadah kita nikmat mboten? Nikmat mboten ibadah? Nikmat. Tangi wengi nikmat mboten? Nikmat. Salat tarawih sampai puluhan rakaat nikmat. Quran terbaca. Hati kita menjadi bersih. Nah, maka untuk mempersiapkan hal itu, ya, kalau di dalam kitabnya Mbah Soleh lagi yang singkat aja saya baca, ketika Rasulullah mengatakan ar-rajabu syahrullah. Rejab niku pulane Gusti Allah. Lantas di dalam kitab itu Kiai Soleh Darat mengatakan, kenali diri kita. Sebenarnya di dalam diri kita ini ada apa saja sih? Enten napa mawon? Oh, enten jasad, rogo, ya, jasad. Terus enten napa melih? Enten
nafsu sing boten ketok. Enten napa melih sing boten ketok? Napa? Roh. Nggih, enten roh, enten jasad, enten nafsu. Niku tiga hal terpenting yang ada di dalam diri manusia. Ya. Tapi sementara ini yang kita kenali apa? Yang kita kenali apa? Jasad kita, ya, raga kita, dan nafsu kita. Tapi nafsu pun terselubung di dalam hajat, di dalam keinginan, di dalam ambisi. Yang miliknya Allah di antara tiga ini yang akan kembali kepada Allah apa? Roh. Yang lainnya tidak pulang kepada Allah. Bedane tiyang mati kalih tiyang urip niku apa? Ming mergo enten rohe kalih mboten enten rohe. Tangane sik utuh. Sikile sik utuh. Mulutnya masih utuh, matanya masih semuanya masih utuh tapi tidak bisa apa-apa. Ya, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak, tidak bisa memandang, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan. Gara-garanya cuma apa? Tidak ada rohnya. Rohnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ya Tuhan, nafsul mutmainnah. Nah, maka ketika bulan Rajab kemarin, kenali rohaniah kita. Bahwa ada rohaniah di dalam hati kita. Yang roh ini tadi pernah diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ditiupkan ke dalam diri kita, ke dalam janin, di dalam kandungan ibu kita, ketika usia janin berapa bulan? Sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali rohaniah kita. Supaya apa? Supaya ketika kita hidup ini tadi bukan menjadi budaknya nafsu, hambanya nafsu, tapi menjadi hambanya Allah. Kenapa? Karena rohnya selalu mengajak untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam tiga hal ini dikatakan upayakan sedemikian rupa jasad kita ini capek untuk hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikeselke, dibikin lelah, ya. Jasmaniah kita ini bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk mengejar ambisi, bukan untuk mengejar keinginan nafsu, tapi bikin capek jasad kita ini tadi untuk apa? Taat kepada Allah. Sholat, ngaji Quran, taat sama orang tuanya, tanggung jawab sama anak istrinya, berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada saudaranya. Itu salah satu daripada apa? Mencapaikan diri kita, jasad kita dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Nafsunya terperangi. Nafsunya akan terperangi. Nafsunya tidak akan sempat meledak. Nafsunya tidak akan menguasai diri kita. Dari lelahnya kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rohaniah kita pasti akan muncul, akan keluar. Rohaniah kita akan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kita tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan kenal kepada Allah sebelum kita mengenali diri kita sendiri. Sebetulnya yang kita lakukan, yang aku lakukan ini tadi apa? Kebaikan, ketaatan, atau satu ambisi. Ikhwan rahimakumullah. Bahkan di dalam kitab itu kalau dibahas secara panjang lebar, dikatakan di antara 4 nafsu yang ada di dalam diri kita, yang terbaik itu nafsu apa? Mutmainnah. Tapi ketika nafsu mutmainnah ini tadi tidak kita sucikan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak kita bersihkan dengan rohaniah kita yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutmainnah ini menjadikan kita alim, menjadikan kita soleh, menjadikan kita taat. Tapi banyak di antara kita yang dengan ketaatannya, kesolehannya, kealimannya, dia justru menjadi sombong. Masih lebih baik saya daripada dia. Masih pintar saya daripada dia. Masih lebih banyak saya sedekahnya daripada dia. Masih lebih taat saya jamaahnya daripada dia. Akhirnya tidak menjadikan kebaikan mutmainnah ini tadi. Nah, makanya caranya dengan 3 hal ini yang paling mudah. Penjarakan nafsu kita,
Dengan apa? Dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurangi makan kita. Jangan hanya nanti puasa baru kita mengurangi makan. Ya. Rasulullah di sepanjang hidupnya tidak pernah kenyang di dalam satu hari. Kalau paginya makan kenyang, maka siang hari dan sore harinya tidak makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sempat 2 hari, 3 hari tidak makan. Jangan dalam kondisi perut selalu kenyang. Satu. Yang kedua, jangan dalam kondisi tidur yang sampai kita terlelap. Sampai lupa sama sekali dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak terbiasa rohnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidur dari jam 8, jam 9, jam 10 malam, bangun jam 2 dia lihat, oh cek jam loro cek suwi. Jam 3 dia bilang masih jam 3. Itu karena rohnya tidak kenal sama Allah. Sebetulnya dia sudah dibangunkan Allah Subhanahu wa taala jam 2, jam 3 dia sudah terbangun ke kamar mandi, kencing. Tapi dia bilang subuh kan meh 4:30. Jam 3 lumayan sak jam setengah manggon. Bles bangun selesai subuhnya. Ini banggi. Karena apa? Rohnya tidak kenal sama Allah, jasadnya, rogone tidak dibiasakan untuk apa? Untuk berbuat sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi bicara. Hal ini yang menjadikan rohnya tidak hidup. Hal ini yang menjadikan kita asik dengan nafsu. Ya. Maka seharusnya seperti bulan Ramadan, supaya sholat kita menjadi nikmat. Kuat berlama-lama berdiri sholat. Kuat berlama-lama baca Quran. Ternyata kuat baca Quran ini bukan dalam kondisi kenyang. Justru dalam kondisi lapar. Dengan poso, nek bukone keluargen, trawehnya ketinggalan boten. Ketinggalan. Makanya berarti kita tidak boleh dalam kondisi kenyang. Kalau bisa bukan nunggu Ramadan saja, kita dalam kondisi lapar. Ya, kiranya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan menjadikan kita lebih baik lagi di Ramadan tahun ini. Ya, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar dan kita awali juga dengan syahadat. Ya. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba illallah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba illallah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim لا يغفر الذنوب إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وأولادنا وأهلنا وجماعاتنا وإخواننا ولمن أحب إلينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Arhamar Rahimin. Engkau telah pertemukan kami ya Allah di bulan Sya'ban yang mulia ya Allah, maka berikan rahmat-Mu ya Allah, berikan maghfirah ampunanmu ya Allah di dalam bulan Sya'ban ya Allah, sehingga kami mampu ya Allah mengambil keberkahan Sya'ban ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepadamu ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah,
pertemukan umur kami ya Allah dengan bulan Ramadan ya Allah, sehingga kami mampu ya Allah menjalankan ibadah ya Allah, menunaikan perintah-Mu ya Allah dengan kemuliaan Ramadan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, Kau ampuni maksiat kami ya Allah, kezaliman kami ya Allah, dan Kau perbaiki ya Allah salat kami ya Allah, Kau perbaiki akhlak kami ya Allah, Kau perbaiki lisan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni pula ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah, maksiat kedua orang tua kami ya Allah, kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami ya Arhamar Rahimin, terutama yang telah meninggal dunia ya Rahman ya Rahim. Kau lapangkan kuburnya ya Allah, Kau terangkan kuburnya ya Rabb, Kau kumpulkan arwahnya ya Allah bersama dengan hamba-hambamu yang saleh ya Rabb. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Kau adab mereka di alam kubur ya Allah, karena maksiat kami ya Allah, karena dosa yang kami lakukan ya Allah, karena kami meninggalkan perintah-Mu ya Rabb. Mereka telah mendidik kami ya Allah, mengenalkan kami kepadamu ya Rabb. Maka jadikan kami anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang selalu mendoakan mereka, memohonkan ampun untuk mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya fi sihah wal afiyah bi taatik wa rasulih. Panjang umur ya Allah, sehat afiat ya Arhamar Rahimin dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Rabb, kami mohon ya Allah di masa tua mereka ya Allah, saat fisiknya lemah ya Allah, pandangan matanya kabur ya Allah, pendengaran mereka berkurang ya Allah, kuatkan iman di dalam hatinya ya Allah, kuatkan keimanan di dalam hatinya ya Rabb, sehingga mereka merasakan ya Allah nikmatnya sujud ya Allah, nikmatnya ya Allah menyebut namamu ya Allah, nikmatnya ya Allah membaca Al-Quranul Karim ya Allah. Karena kami yakin ya Allah dalam doa mereka ya Allah, dalam hajat mereka ya Allah, ada nama-nama kami anak-anaknya ya Allah. Mereka sebutkan hajat-hajat kami anak-anaknya ya Allah. Mereka berharap ya Allah kami menjadi anak-anak yang saleh ya Rabb. Maka berikan kesempatan kami ya Allah untuk memuliakan mereka di akhir hayat mereka ya Allah. Dan kelak ambillah bihusnil khatimah. Bihusnil khatimah bisyafa'ah min khairil bariyah. Allahumma ya muyassir kull asir, wa ya jabir kull kasir, wa ya sahib kull farid, wa ya mughniya kull fakir, muqawiyya kull dhaif, wa ya ma'mana kull makhif, yassir alaina kull asir, wa taysirul asir wa alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju wa tafsir ya Rabb, hajatuna ilaika katsir ya Rabb, min hajati dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukhrusna bi ainika allati la tanam wa knufna bi kanafika alladhi la yura, marhamna bi qudratika alaina wa la tuhlikna wa anta siqatuna wa rajauna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah bi syafa'ah min khairil bariyah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Suratul Ladzina. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.